Stars, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini seperti biasa saya ditemenin sama Rama Ruby Ramada. Jadi ya seperti biasa ada si Rama di sini. Jadi ini tuh rakit PC teman-teman subscriber ya, Mas? Iya, teman-teman subscriber. Jadi ya kalian juga udah lihat karena udah mungkin ada berapa episode PC subscriber ini? Iya, jadi ada ya sebagian yang nggak dibikinin konten juga. Oh iya, ada yang nggak, ya sebagian nggak dibikin konten soalnya pengen cepat-cepat jadi. Iya, katanya pengen udah gak sabar atau gimana, jadi langsung dikirim. Jadi kalau ini yang Ini kebetulan punyanya Aditya Anwar, orang Serang Banten, orang Serang Banten ya, Iya. jauh lagi berarti. lumayan lah. Jadi yang nyantai gitu, soalnya kan syutingnya juga lumayan lama juga, harus Iya. ngikutin dulu jadwal. Kalau ada yang kosong baru kita buat, kalau misalkan penuh ya mungkin harus nunggu dulu berarti ya, Mas. benar. Ya kebetulan ini nyantai gitu kan. Iya, nyantai. Jadi kata orangnya, pengen dimasukin konten, katanya Oh, gitu. gitu. Nggak apa-apa dikirimnya agak lama. Agak juga. lama. Oke. Siap. Tadi siapa? Aditya Anwar. Nah, si Aditya Anwar ini pengen main apa? Kenapa pengen rakit PC, Mak? Katanya. Katanya tuh ya biasalah, kayak jauh lagi pengen main game, Main katanya game. gitu. Terus nggak ngomong mau ngedit sih, cuman Oh, dia gitu. pengennya tuh main PES 2021 yang lancar sama game-game yang zaman sekarang. Oh, gitu. yang next gen gitu. Iya. Karena tahun 2020 ya 2021 khususnya game-game itu generasinya udah naik, Mas. Iya, Jadi udah naik. spek-spek si game itu memang udah lebih berat. Makanya di sini menggunakan Intel mid-end. Iya, mid-end. Ini tuh prosesornya dari i5 generasi 10, generasi terbaru ya sekarang. Generasi terbaru. Kenapa sih harus pakai Intel generasi terbaru katanya, Mak? Karena kalau misalkan kita mau rakit ke generasi 6 atau 7 atau 8 bahkan 9, si harganya tuh nggak beda jauh gitu harga barunya tuh. Apalagi sama Intel Gen 6 atau Gen 7 ya, yang Itu Core kan i5 6400. 500 6400 harganya berapa barunya? Harganya berapa? 18 ya? 18 19 ya. Jadi mahal. Jadi mendingan langsung generasi 10, harganya cuman beda-beda dikit. Beda-beda dikit tapi tapi performa benar-benar beda jauh. apalagi soket motherboardnya juga udah Iya, beda ya. udah beda, ini. LGA 1200. Ini menggunakan prosesor apa tadi? i5 10400F. Nah, terus Pak, untuk motherboardnya pakai apa tadi teh? Motherboardnya ini tuh pakai MSI H410M Pro VH. Oh, yang low end berarti ya? Low end, soalnya biar budgetnya juga cukup. Terus buat menampung i5 10400F itu udah cukup juga. Terus memori RAM. Memori RAM-nya pakai Adata XPG D60G yang 3000 MHz 2x8 GB. 2x8 GB D60G warna putih ya, Pak? Iya, yang ini Oh. yang white versionnya. Buat versi keren ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Nanti berjalannya di 266 MHz berarti ya. MHz, Nggak ya. apa-apa, yang penting tetap stabil gitu. Terus PGA card. Nah, ini PGA card penting juga ya. Ini pakai MSI MSI. GTX 1650 Super dari MSI Ventus. Oke. Terus lanjut apa lagi? Power supply. Ini power supply Power penting supply. juga kan. Power supply-nya Pakai apa? Pakai Deepcool Deepcool DN500 DN580 plus white. white. Nah, karena si Deepcool ini ternyata di rakitan PC beberapa kali gitu kan, Iya, tidak ada hampir masalahnya. semuanya Hampir ini, semuanya menggunakan si DN500 ini ternyata ya nggak apa-apa aja. Iya. Karena konsumsi daya mungkin nanti si i5 10400F sama 1650 Super paling juga mentok-mentoknya 200 watt ya. 200 watt. 200 watt. Jadi 500 watt ini dari si Deepcool DN500 kayaknya udah cukup gitu, udah lebih dari cukup. Kecuali kalau misalkan nanti mau upgrade ke seri RTX 3000 series atau 3060 Iya. atau 2060 Super, ya mungkin si Harus PG upgrade. power supply-nya mungkin naiklah ke 600 watt gitu. Tapi kalau misalkan untuk seperti ini aja gitu kan, ini udah lebih dari cukup. Terus harga juga berapa, nggak terlalu mahal ya? Iya. 500 ribuan sekian. 500 ribuan kita udah aman lah gitu kan. Jadi udah oke lah. Terus untuk estetikanya sekarang berarti mah, karena semuanya storage Storage dulu ya. storage dulu apa tadi Storage-nya Adata
SU650 yang 240 GB. Mantap, seperti biasa. Jangan lupa pakai adapter. Adata 240 GB. Terus untuk casingnya apa mah ini? Casingnya baru ya? Oh iya, ini tuh casingnya kan kemarin-kemarin kenapa lihatnya ini lagi. Jadi kenapa saya pilihin ini tuh yang pertama tuh si bahannya tuh lebih tebal dari yang biasanya gitu. Jadi oh iya benar ya. Jadi biasanya kan yang casing harga 400 ribuan terus plus fan RGB itu sih biasanya tipis gitu lah, dipegang juga beda lah gitu. Kalau ini tuh harganya 420-an gitu kalau Tanpa fan ini. ada fan satu warna hitam. Fan hitam. Tapi si bahannya bagus gitu. Ya kemungkinan ini kalau nggak salah sih bahannya SPCC 0,7. 0,7. Kalau misalkan yang biasa yang kemarin yang Cube Gaming Kabames, itu 0,4 mm. Jadi mungkin itu mah mahal sama fan-nya kali lah ya. mahal sama fan-nya. Kalau ini 0,7 mm, yang itu 0,4 mm. Ya kemungkinan gitu ya. Jadi ya perkiraan aja sih, soalnya ini agak tebal juga nih yang putih. Bahannya bagus gitu. Bahannya bagus. Terus ada fan-nya ini, Mak. Ya, ini tuh fan-nya dari Dark Flash Aigo kalau nggak salah, DR12 kalau nggak salah, DR12 Pro. Ini itu 5 fan, nggak pakai remote, terus RGB juga. Oh, udah support addressable RGB. Jadi kalau misalkan punya motherboard yang ada pin addressable RGB, ini bisa dicolokkan bisa. ya. Kalau misalkan juga bisa ke Mobo bisa. Tapi kalau misalkan nggak ada remote untuk ganti-ganti warnanya. Oke, berarti remote mau dicoba dulu. Remote-nya ya nanti sekalian coba. nanti. Gimana ya remote-nya? Ya nanti sekalian coba ya. Iya. Terus untuk coolingnya, apa coolingnya kuat nggak pakai bawaan si Intel mah? Kayaknya kuat sih, soalnya Nggak terlalu panas. Oke, nanti aja kita tes sambil main game. Iya, sambil main game. Karena udah cari tahu semua speknya. Berarti kita cari tahu nih, apakah si cooler bawaan prosesor masih sanggup menahan i5 10400F untuk main game? Kita langsung tes aja sekarang, Mak. Iya, langsung tes aja ya. Oke, kita langsung saja tes game sekarang. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang udah di setting karena tadi setting dulu karena PC-nya belum siap untuk record. Jadi biar langsung nanti ada screen recordnya di layar. Ini si PC Gen 10 dan kita juga tesnya game-game terbaru juga ya, Mak? Iya, yang terbaru banget lah. Jadi biar kelihatan nih performanya seperti apa. Pertama game apa nih? Ini Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077. Iya. Settingan apa? Coba lihat. Settingan apa? Kita lihat. Ini settingan low ya. Settingan low. Settingan low, ya rata low. Resolusi 1080p ya. Oke, resolusi 1080p settingan low karena FPS-nya juga ini di low. Iya low juga 4950-an kok. Wow, luar biasa sekali. Biasa. Ini pas lagi open world ya. Open world. Bagus tuh juga ya, Mak. Bagus banget. Ini padahal low loh. Ini cuman low padahal udah ya. bagus banget nih grafiknya. Ini jadi persentase PGA-nya udah 99% terus gitu. Selama open game ini langsung 99%. Kalau CPU-nya masih 32, 33, masih di bawah 50% lah. Jadi prosesornya masih kuat lah buat jalanin game ini lebih tinggi. Kalau VGA-nya lebih di-upgrade lagi ya. Kalau misalkan ada budget nanti RTX 3060 Ti kuat, masih kuat ya si prosesornya nih. Karena ini juga masih 35%, si GPU-nya udah 99% aja. Terus itunya Pak, suhunya ya. Ini suhu fan bawaan Intel masih kuat loh. Ini masih 51, 53 derajat. Padahal ini sambil record loh. Sambil record ya. Ini sambil record juga. Pakai OBS. Oke. Wah, mantap. Berarti kalau mau upgrade ya upgrade si coolernya, nggak apa-apa. Kalau pakai bawaan juga masih oke. Masih oke. Kalau misalkan belum ada budgetnya ya nggak apa-apa, pakai bawaan aja. Oke, berarti rata-ratanya sekitar 40-50-an ya, Mak? Iya, 50-an lah. Ini. Oke, Cyberpunk 2077. Kita lanjut ke game selanjutnya. Oke, sekarang ini game PES 2021. Oke, iya. Jadi game-game terbaru, Mak. Kita lihat settingannya dulu karena biar settingannya paling tingginya cuman high ya. Cuman high. Jadi ya udah high aja. Oke. Ini resolusi 1080p berarti. Langsung aja main lah.
kita lihat nanti di pas gameplaynya FPS-nya berapa. Terus ini PC-nya on off. PC-nya off. Off berarti nanti kalau PC-nya off FPS-nya bisa di atas 60. Ya. Tapi kalau misalkan mau nyaman mainnya mungkin di on kan aja sih PC-nya ya. Nah, kemungkinan V biasanya. Ya ini FPS-nya udah tinggi berarti ya, Mak. Ini kan sambil record juga. Sambil record juga pakai OBS, FPS-nya 130-an, 140. Kalau misalkan PC-nya di on kan berarti tetap 60 ya. Makin lancar. Wow. Kita lihat biasanya di sini agak berat juga nih. Berapa FPS-nya? Nah, turun kan? Sampai 80-an ya. Kalau misalkan lagi replay seperti ini. Tapi yang penting kan lagi gameplay seperti ininya. Ini udah nyaman lah. Kalau misalkan mau main game berdua gitu, multiplayer udah oke lah. Udah mantap. Kita lanjut ke game ketiga. Let's go. Oke, game ketiga ini ada Horizon Zero Dawn. Kita lihat dulu Mak settingannya seperti apa. Resolusi 1080p. 1080p. Resolusinya high. Tapi ada lagi Mak. Kalau nggak salah ada lagi tuh Ultimate Quality. Ultimate Quality. Kita coba nggak apa-apa Ultimate Quality aja. Ya. Play. Biar setting rata kanan. 1080p kita lihat FPS-nya berapa. Sambil record juga ya ini. Sambil record juga ya. Oke, udah beres barusan, lumayan cukup lama juga. Kita FPS-nya lihat berapa, Mak? Ini FPS di 42-43an ya. 40-an ya, 43. Ini sambil jalan-jalan di open world juga seperti ini. Suhu GPU 60 derajat Celcius, terus persentase GPU juga 100% ya, 99. Kalau prosesor sih masih 50-an lah. Masih 50-an ya. Jadi ya prosesornya masih cukup tinggi juga gitu untuk disandingkan dengan 1650 Super. Ya cocok sih RTX 3060 Ti kayaknya. Iya, kayaknya cocok lah. Cocok. Tapi budgetnya juga harus cocok juga gitu. Ini 40 fps. Jadi kita kalau misalkan untuk tes game seperti GTA 5, Dota 2, CS:GO, Valorant, Apex Legends, terus gimana apa lagi? Pokoknya game-game di bawah tahun 2020 pasti otomatis udah dilibas lah ya, Mak. Udah kuat banget. Udah kuat. Jadi ini saya tes game-game yang cukup berat juga. Hasil FPS-nya sekitar ya lumayan juga lah, 40-an ke atas. Jadi kalau misalkan kalian nanya, Bang, kenapa nggak tes Genshin Impact gitu? Otomatis udah tumpah-tumpah. Genshin Impact tuh kayaknya agak ringan gitu. Ringan lah, pokoknya ringan banget. Jadi 60 FPS mungkin ya 60 FPS kan ya? Lebih. Enggak sih, Genshin Impact di lock 60 FPS aja. Ini juga game sekelas Horizon Zero Dawn, FPS-nya 40-an, jadi ya cukup oke lah, nggak nge-lag gitu, masih enak. Kalau misalkan pengen 60 mungkin diturunin ya, Mak? Iya, di normal atau di high ya. Ini kan ultimate. Iya, soalnya ini kan sambil record. Oh, sambil record juga gitu. Oke, teman-teman, jadi tes gamingnya udah, terus PC punya siapanya udah juga. Iya. Terus spek lengkapnya udah. Tinggal harganya. Oke. Nah, harga keseluruhannya berapa, Mak? Harga keseluruhannya tuh 9,5-an. 9,5 juta atau 9,3 juta ya, lupa. Ya pokoknya 9 juta lebih sedikit lah. Nanti kalian bisa lihat juga di ya, layar. nanti ada dicantumin lah sama Wendy. Ya, kemungkinan ya 9 jutaan lebih lah, belum ditotalin juga ya tadi. Tapi yang jelas dengan komponen mid end harganya juga nggak lebih dari 10 juta berarti ya, Mak? Nggak lebih. Kita dapat Intel Gen 10 Core i5 10400F, PGA-nya 1650 Super. Terus storage-nya SSD juga udah. Kalian juga udah lihat bagaimana tadi performa pas gamenya. Kalau ada saran kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terus tambahan apa lagi, Mak? Tambahannya mungkin ya buat akang yang rakit PC, semoga PC-nya awet, bisa bermanfaat, bisa puas juga dengan RGB-nya buat dilihat-lihat ya. Semoga PC-nya berguna dengan baik lah, sesuai kebutuhan si akangnya. Kalau mau rakit tinggal DM aja. Oke.
Oke, mungkin cukup aja ya, Mak. Ya, coba. Cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha, Sekilas IT, Dan Rama Ruby Ramadan, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Oke, jadi si PC-nya udah oke berarti ya, Mak? Oke banget, tinggal dikirim, siap dikirim. Tinggal dikirim. Mungkin nanti Maret, April setelah Lebaran, siapa tahu harga PGA mahal naik ya. Pasti.